Ini batasan yang tidak boleh dilanggar, yang tidak boleh dilampaui terhadap sesama hamba. Ada 3 ya. Jadi harta, darah, dan kehormatan. Harta tidak boleh dirampas seenaknya. Kemudian darah tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh ya membunuh tanpa hak. Kemudian apa? Menginjak-injak atau apa? Ya, mencampakkan kehormatan seorang muslim. Apa kata Allah dalam surat Al-Jin ayat 23? "Wa man ya'sillaha wa rasulahu", barang siapa yang membangkang ya, tidak menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, fa inna lahu nar jahannam. Sesungguhnya baginya neraka jahanam. Neraka jahanam. Kita harus meyakini 2 hal. Yang pertama, ya, ini yang paling penting, yang harus kita yakini sebagai seorang muslim, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama apa? Wujudul jannati wan nar. Bahwa neraka dan surga itu sudah ada dari sekarang. Sudah Allah ciptakan. Yang kedua, i'tiqadu annahuma darani abadiyatan. Meyakini ya bahwa keduanya, neraka dan surga, itu merupakan tempat kembali yang abadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di masjid yang kita cintai, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan keberkahan di dalamnya dan orang-orang yang memakmurkannya dengan ibadah salat 5 waktu dan juga ibadah-ibadah sunnah lainnya, serta halaqah-halaqah ilmiah, kajian-kajian ilmu yang dapat menambah wawasan keilmuan serta meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rutinitas ibadah yang kita lakukan menjadi lebih bermakna. Semakin hari semakin kita mengenal siapa Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, siapa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama kita. Cukuplah menjadi tanda kebaikan manakala langkah kaki kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di majelis ini menjadi tanda Allah menyayangi kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka dia akan difahamkan akan agamanya. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, Allah akan fahamkan terhadap agamanya. Mafhum mukhalafah dari hadis ini bahwa orang yang tidak difahamkan agama berarti Allah tidak menginginkan kebaikan padanya. Dan untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah dengan memahami kitab sucinya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka pada kesempatan kali ini ya, dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mohon rahmatnya, ya, kita bersama-sama ya, mempelajari tafsir Al-Qur'an
mulai dari Al-Fatihah, alhamdulillah telah kita selesaikan bersama, dan kita masuk pada surat An-Naba. Ya, kita ambil dari juz amma, mulai dari surat An-Naba. Ya, ayat yang sekarang ayat yang ke 21. Ya, namun kita baca terlebih dahulu mulai dari ayat 17 sampai dengan ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Barakallahu fikum. Terakhir kita sampai pada ayat yang ke-20, wasuyyiratil jibalu fakanat saraba. Hari kiamat di mana gunung itu dijalankan, ya. Sehingga apa? Fakanat saraba. Dia menjadi seperti fata morgana. Ini merupakan, ya, peringatan bagi kita, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, jadikan atau jalankan gunung-gunung itu sehingga, ya, seakan-akan dia adalah bagaimana fata morgana. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat hari kiamat. Inna yaumal fasli kana miqata. Kiamat dan, ya, miqata, ketetapan waktu kejadiannya. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Maka ketika sangkakala ditiup, fatatuna afwaja, semua manusia bangkit dengan bergerombol. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba, dan pintu-pintu langit dibuka. Artinya langit itu pecah. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Gunung yang kokoh itu Allah jadikan debu yang berhamburan sehingga layaknya fata morgana. Jadi terlihat dari kejauhan seakan-akan gunung yang kuat itu berjalan bagaikan awan, namun bila didekatinya hanyalah debu yang berhamburan. Jadi pada ayat yang ke-17 pekan lalu bahas, ya, Allah Subhanahu wa taala itu sudah menentukan, ya, ini murajaah dulu, ya, murajaah dulu, ya, sebelum kita lanjutkan ayat yang ke-21. Jadi di ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kapan hari kiamat itu terjadi. Ini apa sebenarnya? Sebagai bantahan, jawaban, sekaligus bantahan bagi orang-orang Quraisy yang menyelisihi kebenaran akan kebangkitan hari kiamat atau akan kiamat itu sendiri, ya, sebagaimana di awal surat An-Naba, ya, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Nah, kalau kita
menyelami lebih dalam ungkapan yang ada dalam Al-Qur'an ini, bahasa Al-Qur'an ini, ya. Jadi setelah menjelaskan hakikat hari kiamat, kemudian dijelaskan pula setelahnya tentang penghuni neraka. Ayat yang 21, inna jahannama kanat mirsada. Baik, sebelum kita masuk ke ayat yang ke-21, di sini nanti Allah akan menjelaskan, ya, setelah hari kiamat itu Allah akan jelaskan tentang penghuni neraka, tentang kedahsyatan azab dan yang menyebabkan mereka masuk neraka itu apa. Sebaliknya nanti, ya, di ayat ke-31 sampai dengan terakhir Al-Quran menjelaskan tentang penghuni surga dan kenikmatannya, serta amalan apa yang menjadi penyebab mereka itu masuk ke dalam surga. Inna jahannama kanat mirsada. Ai mursidatun. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah mirsad. Jadi, alat untuk mengintai, atau dia selalu mengintai. Sungguhnya neraka jahanam itu ada tempat mengintai, pengintai, mirsad, ya. Mursidah wa mu'iddah lit-taghin. Bagi siapa? Lit-taghina ma'aba. Baik, sebelumnya neraka jahanam, jahanam itu adalah ismun min asma'in katsirah. Salah satu di antara nama-nama neraka yang begitu banyak. Nah, pertanyaannya, neraka ini dinamakan dengan jahanam. Ya. Kalau umpamanya ada batu, namanya batu jahanam. Kira-kira apa yang terlintas, Pak? Iya, pasti ke sana, ya. Ya, hajar jahannam. Dinamakan neraka jahannam li'annaha dzatu juhmah wa dhulmah bisawadiha wa qa'riha. Karena ini neraka yang memiliki kegelapan yang sangat, saking gelapnya pekat gitu, ya. Dan dalam, ya. Dalam. A'adzanallahu wa iyyakum minha. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. Dan neraka jahanam itu mirsada, mirsadun lit-taghin. Bagi orang-orang yang melampaui batas. Ya. Lit-taghina ma'aba. Baik. Neraka jahanam Allah sediakan sebagai tempat kembalinya orang-orang yang melampaui batas. Dan Allah sudah menjadikan atau menyiapkan neraka jahanam itu dari sekarang. Jadi saat ini sudah ada. Apa dalilnya? Surat Ali Imran ayat 131. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. Ya. Hati-hatilah, takutlah kalian akan neraka yang telah disediakan. Artinya sekarang sudah ada. Ya, fahiya maujudah, sudah ada yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi ini bukan nanti, sekarang pun sudah Allah sediakan. Dan memang sudah disediakan u'iddat lil kafirin, itu menunjukkan bahwa neraka itu sudah ada. Dan Nabi SAW pun melihatnya. Wa ra'aha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, hina uridat, tatkala beliau ditampakkan, ya, kepadanya, wa huwa yusalli salatal kusuf, tatkala beliau salat gerhana. Nabi SAW diperlihatkan di dalam neraka itu apa? Imra'atan tu'adzabu, perempuan yang disiksa.
fi qittatin laha habasatha. Ya, ada diperlihatkan perempuan yang diadab disebabkan karena apa? Kucing yang dikerangkeng. Ya, bahasa kita apa ya. La hiya at'amatha wa la hiya arsalatha. Ta'kulu min khashashil ard. Kucing itu dikandangin tapi enggak diberi makan. Ya. Dikerangkeng enggak dikasih makan, ya enggak dikasih makan, enggak dilepas pula biar dia makan dari ya. Enggak. Dan Nabi SAW juga melihat di dalam neraka Amr bin Luhai al-Khuzai. Siapa beliau? Beliau yang pertama kali ya melakukan kesyirikan di Jazirah Arab. Ya. Amr bin Luhai al-Khuzai, di mana ya yajurru qusbahu finnar, yakni am'a'ahu. Ya, Amr bin Luhai al-Khuzai ini dulu nenek moyangnya orang Arab yang pertama kali apa? Melakukan kesyirikan. Ya. Yang mana am'a ini ususnya atau ya daleman ya, istilahnya organ dalamnya itu apa? Dijulurkan ya, diseret di neraka. Jadi diseret dalam keadaan apa? Keluar ya organ dalamnya. Li'annahu kana awwala man adkhala syirka 'ala al-'arab. Karena dia yang pertama kali memasukkan atau mengadakan apa? Syirik di bangsa Arab. Siapa dia? Amr bin Luhai al-Khuzai. Hadhihi an-nar yaqulu Allah 'azza wa jalla innaha, jadi neraka jahanam ini Allah berfirman, Allah menyatakan lit-taghina ma'aba. Lit-taghina ma'aba. At-taghin, yani at-taghun, yani taghin. Wa huwa alladhi tajawaza al-hadda. Taghin, ya, taghina itu asalnya taghuna. Jamak dari kata taghin. Taghin itu apa? Alladhi tajawaza al-hadda. Artinya orang yang melampaui batasan. Li'anna tughyan, karena perbuatan tughyan itu adalah mujawazatul haddi, ya, melampaui perbuatan melampaui batas. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Haqqah ayat 11. Allah berfirman, "Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah." Maksudnya zada wa tajawaza haddahu. Ya. Bertambah dan melampaui batasannya. Wa haddul insan, ya, dan batasan manusia itu madhkurun, telah disebutkan fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi kalau mau kita tahu batasan seseorang itu ada di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembahku. Liya'buduni, liyuwahhiduni. Jadi batasan yang dimaksud di sini, batasan seorang adalah tauhid, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya. Itu batasan, ya. Jadi batasan yang ya melampaui batas itu adalah melampaui batas dalam hak Allah Subhanahu wa taala dan juga di dalam hak para hamba. Wa tajawuzul haddi yakunu fi huquqillahi wa yakunu fi huquqil ibad. Jadi batasan-batasan itu adalah ya hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar dan juga hak-hak sesama hamba, sesama manusia, ya. Amma fi huquqillahi azza wa jal, jadi adapun hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar, ya, hak Allah Subhanahu wa taala yang dilampaui, ya, batasannya, fa innahu at-tafriṭu fil wajib atau at-ta'addi fil muharram.
ya, yaitu menggampangkan, ya, atau bermalas-malasan dalam mengerjakan yang wajib, apa yang menjadi sebuah kewajiban seorang hamba. Atau dengan congkaknya, ya, dengan beraninya melakukan suatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau melakukan kewajiban sekedarnya atau seenaknya, tafrid, ya. Jadi bukan berlebihan, tapi apa? Tasahul, bermudah-mudahan, ya. Apa yang menjadi namanya ini sesuatu yang wajib, enggak wajib, gitu, ya. Atau ini muharram, enggak apa-apa, ya. Dikit. Ya. Itu contoh apa namanya? Melanggar hak Allah dalam rangka melampaui batasan, ya. Wa amma at-tughyan fi huquqil adamiyyin, ya. Adapun melampaui batas pada hak-hak sesama anak cucu Adam, fahuwa al-udwan 'alaihim fi amwalihim wa dima'ihim wa a'radihim. Yaitu melampaui batasan apa yang menjadi hak sesama hamba, baik itu dalam urusan harta, ya, darah dan kehormatan. Ya. Tatkala itu dilanggar, artinya dia melampaui batas, masuk di dalam ayat ini, lit-taghin, ya, yang diancam. Nah, harta, urusan masalah harta, darah dan kehormatan. Ini 3 hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haramkan. Ya. Dan Rasulullah SAW telah mengumumkan pengharamannya di dalam haji wada', ya, dalam peristiwa haji wada' di banyak tempat. Kata Rasulullah, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian. Maksudnya haram, harta itu dirampas, darah kalian ditumpahkan, haram, ya, menumpahkan darah, dan haram menginjak-injak kehormatan sama muslim. Ya, ini batasan yang tidak boleh dilanggar, yang tidak boleh dilampaui terhadap sesama hamba. Ada 3, ya. Jadi harta, darah, dan kehormatan. Harta tidak boleh dirampas seenaknya. Kemudian darah tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh, ya, membunuh tanpa hak. Kemudian apa? Menginjak-injak atau apa? Ya, mencampakkan kehormatan seorang muslim. Ini, ya, merupakan hak sesama anak Adam, ya, sesama hamba Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Ya. Kalau kita melanggarnya, masuk di dalam ayat ini, lit-taghina ma'abah, yang neraka jahanam itu akan menjadi tempat kembalinya. Fatwatu, orang-orang yang melampaui batas, ya, yang mereka juga disebut sebagai apa? Taghut. Mufradnya apa? Taghut, jamaknya tughat, ya. Itu, ya, adalah orang-orang yang melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala atau hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak sesama hamba. Itu mereka apa? Hum ahlun nar. Mereka adalah penduduk neraka. Wal iyadzu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Oleh karena itu Allah berfirman, lit-taghina ma'aba. Ma'aba ay makana aubin. Ya. Wal aub fil asli ar-ruju'. Aub itu artinya kembali, ar-ruju'. Jadi tempat kembali. Tempat kembalinya orang-orang yang melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak sama hamba itu neraka. Ya. Neraka jahanam. Wal iyadu billah. Ya. Allah berfirman di dalam surat Shad ayat 30, ni'mal 'abdu innahu awwab. Nah, itu ada kata-kata awwab. Ya, maksudnya adalah hamba yang terbaik itu yang sesungguhnya dia apa? Rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, penduduk neraka jahanam, neraka jahanam yang selalu mengintai itu, dan itu sudah ada sejak sekarang,
sudah Allah ciptakan, sudah Allah sediakan bagi orang-orang yang melampaui batas, melanggar hak Allah Subhanahu wa taala dan mencampakkan hak sesama hamba. Itu mereka penduduk neraka itu labithina fiha. Mereka tinggal. Ini perlu diperhatikan di dalam bacaannya, jangan sampai tertukar antara tha dan sin. Karena kadang dibaca dengan sin, labisina. Padahal di sini labithina. Maknanya kalau labithina dengan tha itu mereka apa? Menetap, tinggal. Ya. Tapi kalau labisina mereka mengenakan atau memakai pakaian. Ya. Jadi beda antara labithina dengan labisina. Nah, di sini penting untuk memperhatikan pengucapan tha-nya. Jangan sampai terucap sin. Labithina fiha ahqaba. Labithina mereka ya menetap, baqina fiha. Ya, labithina fiha ay baqina fiha. Ahqaba ay mudadan tawilatan, dalam jangka waktu yang cukup lama sekali. Ya, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Dan Al-Qur'an telah menunjukkan ya bahwa masa tinggalnya penduduk neraka di neraka jahanam ini ya, yang mereka tadi ya melampaui batas, la nihayata laha. Jadi tidak ada akhir kesudahannya. Wa annaha mudadun abadiyah. Itu adalah abad-abad yang abadi. Kama jaa dzalika musarrahan bihi fi 3 ayat min kitabillah fi surat An-Nisa. Sebagaimana ya, itu telah gamblang disebutkan di 3 ayat di surat An-Nisa. Di Al-Qur'an di surat An-Nisa ya, ayat 168 sampai dengan ayat 169. Ini ayat yang pertama. Innal ladzina kafaru. Jadi orang-orang kafir ya. Ini bukan orang-orang Islam berarti ya. Innal ladzina kafaru wa zalamu. Sesungguhnya orang-orang kafir itu yang lagi sesungguhnya orang kafir lagi zalim. Ya. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Sesungguhnya apa? Allah tidak akan lam yakun. Ini tidak akan mengampuni apa? Mereka. Wala yahdi wala liyahdiyahum tariqa. Dan tidak pula Allah Subhanahu wa taala ya memberikan petunjuk kepada mereka jalan keselamatan. Illa tariqa jahannam. Ya, illa tariqa jahannam. Ya. Tidak Allah tunjukkan kepada mereka satu jalan pun kecuali hanya jalan menuju neraka jahannam. Khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada, yang mana mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Dan yang demikian itu bagi Allah sangatlah mudah. Ini ayat yang pertama yang menunjukkan secara gamblang ya, sharih, musarrahan bahwa tinggalnya penduduk neraka dari orang-orang kafir itu selama-lamanya. Berabad-abad lamanya. Tidak ada akhir kesudahannya, tidak ada. Ya, dipertegas dengan surat An-Nisa ayat 168 sampai dengan 169. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 64 sampai dengan 65 Allah berfirman apa? Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir itu. Wa a'adda lahum sa'ira, dan Allah telah menyediakan bagi mereka neraka sa'ir. Khalidina fiha abada. Neraka yang menyala-nyala itu mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya, kekal, abadi selama-lamanya. La yajiduna waliyyan wala nasira. Mereka tidak mendapati seseorang atau siapapun yang dapat membelanya maupun penolongnya. Dan yang ayat yang ketiga yang menunjukkan bahwa orang-orang kafir di neraka jahanam itu kekal selama-lamanya adalah surat Al-Jin ayat 23. Apa kata Allah dalam surat Al-Jin ayat 23? Wa man ya'sillaha wa rasulahu. Barang siapa yang membangkang ya, tidak menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, fa inna lahu nar jahannam. Sesungguhnya
baginya neraka jahanam, ya, neraka jahanam khalidina fiha, yang mana mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi, fa idza kana Allah sarraha fi 3 ayat min kitabih. Ya. Kalaulah sekiranya Allah Subhanahu wa taala ya, menerangkan secara jelas dari 3 ayat tadi, bi anna ashaban nar, bahwa penduduk neraka dari orang-orang kafir yang melampaui batas itu mukhalladuna fiha abada, mereka akan dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Fa innahu yalzamu an takuna an-nar baqiyatan abadal abidin, maka sudah semestinya ya neraka itu akan kekal, ya, akan tetap ada seterusnya, ya, tidak ada habisnya. Dan inilah akidah, keyakinan yang dipegang oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Apa itu? Ya, apa keyakinan atau prinsip yang dipegang oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa yang namanya neraka dan surga itu telah diciptakan. Itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan dan tidak akan pernah sirna. Ya, alladzi huwa alaihi Ahlus Sunnati wal Jamaah anna an-nara wal jannah makhluqatani wa la tafnayani abada. Ya. Neraka dan surga itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan dan tidak akan pernah fana. Walaupun di dalamnya ada khilaf, ya, khilaf yang tidak runcing, ya. Wa wujida khilafun yasirun min ba'di ahli sunnah fi abadiyatin nar. Ya, walaupun ada khilaf yang tidak begitu tajam, ya, dalam masalah apakah neraka itu akan abadi selama-lamanya. Ya, sebagian ahlu sunnah ada yang ya mengklaim bahwa ya, yang namanya neraka itu tidak ya, abadi selama-lamanya. Ya. Namun khilaf itu tidak sampai ya tajam. Itu semata-mata karena adanya kerancuan saja. Ya, kerancuan saja di dalam ya mengambil dalil yang ada. Ya, memang tidak ada dalilnya. Ya. Apa yang mereka sangkakan, yang mereka klaim ya dari sebagian ahlu sunnah yang mengatakan bahwa neraka itu ya nanti akan fana ya pada akhirnya gitu ya. Namun ya tidak ada dalil yang mendukung atau menguatkan pendapat ya mereka, dan apabila dibandingkan dengan dalil-dalil lainnya yang ada justru menjelaskan bahwa ya sebaliknya, ya, bahwa neraka itu Allah ciptakan, ya, surga Allah ciptakan, keduanya nanti akan kekal selama-lamanya. Dan ini tidak bisa ditakwil. Ya. Bagi seorang Muslim, ya, yang wajib diyakini, yang dipegang, ya, sebagai akidahnya apa yang telah ditunjukkan di dalam Al-Quran Al-Karim, dalil-dalil yang gamblang, yang jelas, yang itu tidak ada kemungkinan untuk ditakwilnya. Dan masalah ini seperti ayat 3 tadi, itu sangatlah jelas. Itu bukan ayat yang mutasyabihat, tetapi itu ayat yang muhkam istilahnya. Dan di sini juga ya tidak ada unsur nasakh atau ya tidak dinasakh dengan ayat yang lain. Jadi tidak terbuka ruang kemungkinan yang ada. Amma adamu tatarruqin nasakh ilaihi fali'annaha khabar. Ya. Kenapa? Ya. Tidak bisa dinasakh ayat ini. Tidak ada ayat lain yang menasakhnya. Karena memang ini dalam bentuk khabar. Ayat tadi dalam bentuk apa? Khabar. Dan ada kaidah wa akhbarullahi azza wa jalla la tunsakh. Apa yang dikabarkan Allah, apa saja yang Allah kabarkan itu ya, tidak dinasakh. Demikian juga akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berita yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu juga, ya. Jadi tidak ada dua kabar yang saling
nasakh, ya. Sehingga seakan-akan satu kabar itu, ya, itu adalah kabar yang dusta, tidak. Baik itu dengan sengaja ataupun karena tidak tahu, ya, jahil. Dan itu tentu tidak layak, ya. Kalau apa yang Allah kabarkan di berita, satu kabar, kemudian itu bertolak belakang dengan kabar yang lain. Justru malah sebaliknya, ya. Biasanya satu kabar dengan kabar yang lainnya itu saling menguatkan. Hanya saja, ya, itu kita yang tidak tahu kadang, ya. Intinya, ya, kita harus meyakini dua hal. Yang pertama, ya, ini yang paling penting, yang harus kita yakini sebagai seorang muslim, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama apa? Wujudul jannati wan nar. Bahwa neraka dan surga itu sudah ada dari sekarang. Sudah Allah ciptakan. Dan dalil yang menunjukkan akan hal itu dari Al-Qur'an, dari hadis sangatlah banyak. Ya, surat Al-Imran ayat 133, ya, kata-kata uiddat lil muttaqin itu menunjukkan bahwa apa? Surga sudah disediakan dari sekarang bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi uiddat ini adalah fi'il madhi. Kata kerja bentuk lampau yang menunjukkan bahwa apa? I'dad, persiapannya, jadi sudah disiapkan dari sekarang, itu sudah terjadi. Persiapannya sudah terjadi. Wattaqun nar, Al-Imran ayat 131, wattaqun nar ayat sebelumnya, ya, wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Ini juga sama. Persiapan atau sesuatu yang disediakan tadi itu sudah terjadi, ya. Ya, sudah terjadi. Apalagi, ya, apa yang disaksikan oleh Rasulullah, kita tidak mungkin apa? Memungkirinya. Apa yang disaksikan oleh Rasulullah SAW pada saat salat khusuf, ya, salat khusuf itu tidak mungkin kita bisa apa? Memungkirinya, ya. Tentu kalau kita sanksi, apa istilahnya, meragukan akan apa yang dikhabarkan Rasulullah SAW, berarti ada yang salah dengan keimanan kita. Na'udzubillah min dzalik. Baik, itu yang pertama yang harus diyakini oleh kita. Yang kedua, i'tiqadu annahuma darani abadiyatan. Meyakini, ya, bahwa keduanya, neraka dan surga, itu merupakan tempat kembali yang abadi. Man dakhalahuma wa huwa min ahlihima fa innahu yakunu fihima abadan. Barang siapa yang masuk ke dalam keduanya, ya, dia akan, ya, di dalamnya selama-lamanya. Ya, ammal jannah, adapun surga, faman dakhalaha la yakhruju minha. Ya. Jadi kalau surga, ini perhatikan, surga itu kalau ada penduduk surga yang masuk ke dalamnya, maka dia tidak akan keluar lagi dari surga, tidak ada. Ya. Wa ma hum minha bimukhrajin, itu surat Al-Hijr ayat 48. Adapun neraka, fa amman naru fa inna usatal mu'minin, ya, adapun orang-orang yang beriman yang masuk ke neraka, ya, karena maksiatnya, yadkhuluna fiha, mereka masuk ke dalamnya masyaallah, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, ya, an yabqau fiha, ya, mereka mungkin lama bisa lama bisa cepat, ya, di neraka, ya, thumma yakunu ma'aluhumul jannah, tapi tetap nanti akhir kesudahannya di surga karena keimanannya. Maka iman itu merupakan karunia Allah terbesar, ya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala kita ditetapkan dalamnya dan kita mati di atasnya. Nah, hal ini sebagaimana, ya, yang ada di dalam khabar, ya, yang sahih dari Rasulullah SAW, firman Allah, labithina fiha ahqaba, itu la tadullu bi ayyi halin minal ahwal, itu tidak menunjukkan dalam semua keadaan, ya, ala anna hadhihi al-ahqaba muammadah, yakni ila amad, ya. Ya. Ini tidak menunjukkan bahwa ahqaba, labithina fiha ahqaba, ya, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya, ya, itu bukan berarti nanti akan ada akhir kesudahannya. Akan tetapi ahqaban katsiratan la nihayata laha,
Ya, berabad-abad lamanya tidak ada kesudahannya. Wallahu taala a'lam. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang kita bahas sekarang ini menjelaskan kepada kita tentang neraka jahanam yang memiliki tempat pengintai sehingga orang yang melampaui batas dan sombong tidak ada yang selamat dari azab neraka. Bahkan mereka akan kekal di dalamnya. Mereka nanti dikabarkan tidak akan merasakan ya, kesejukan minuman, ya, tidak akan merasakan kenikmatan ya selama-lamanya. Dan ini cukup menjadi peringatan bagi kita untuk tidak melampaui batas, untuk tidak melanggar apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala dan juga hak sesama hamba. Wallahu taala a'la wa alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر لا